Salam sehat, salam sejahtera untuk Bapak Ibu dan Saudara dimanapun saat ini Anda berada. Bapak Ibu dan Saudara, kemarin saya menerima kiriman sebuah video yang berisi tentang pernyataan dari pengacara kondang, advokat kondang Hotman Paris Hutapea. Intinya adalah dia mengatakan tentang bank yang mengalihkan tagihannya atau piutangnya ke pihak luar negeri, atau mensesikan piutangnya itu ke pihak luar negeri, dan itu dapat dipandang sebagai satu modus untuk menghindari pajak, karena dengan pengalihan piutang itu lalu fiskus bisa menerima itu sebagai kerugian, sehingga itu akhirnya si bank ini bisa tidak membayar pajak atau menghindari pembayaran pajaknya. Di video itu lalu ada ajakan untuk konsultan pajak dan akuntan berdebat. Selamat pagi, saya datang subuh-subuh ke kantor untuk menggali jawaban dan atas pertanyaan. Saya mendalilkan di pengadilan niaga, apabila suatu bank telah mengalihkan piutang ke luar negeri, pasti itu piutang akan di write off. Kalau sudah di write off, berarti kerugian. Kalau sudah kerugian, menurut undang-undang pajak dapat dikompensasikan dengan keuntungan 5 tahun berikutnya, sehingga pembayaran pajak ke pemerintah Indonesia akan berkurang. Artinya bisa jadi bahwa sesi atau pengalihan piutang ke luar negeri itu adalah modus untuk menghindari pajak di Indonesia, modus atau rekayasa pajak. Temuan Hotman Paris di pengadilan niaga dan sedang diuji. Saya mau memberikan komentar soal itu. Saya kira topik itu tidak perlu diperdebatkan, karena menurut hemat saya ada misinformasi atau ada yang salah dari pernyataan Hotman Paris itu. Artinya apa? Saya mau mengatakan begini, sebuah bank yang punya piutang lalu itu disesikan ke pihak luar, dan itu oleh sesionarisnya dibayar kepada bank itu tidak bisa mengurangi penghasilan. Itu tetap dicatat dalam akuntansi pajak sebagai penerimaan terhadap bank dalam negeri ini, bagi bank dalam negeri, bagi sedan ini. Karena dia sudah dibayar oleh si sesionaris, yaitu orang yang mengambil alih piutangnya itu. Nah, sekarang tinggal persoalannya debiturnya, yaitu si sesusnya itu berhubungan baru dengan si sesionaris itu. Nah, dengan demikian clear bahwa tidak bisa begitu saja dikatakan itu sebagai kerugian atau dapat dikatakan itu sebagai modus untuk menghindari pajak. Dan kedua, soal piutang itu dapat dikatakan bisa di write off, manakala piutang itu tidak terdagih atau sudah dikatakan sebagai bad debt. Tetapi itu ada prosedur, harus ada upaya hukum lebih dahulu penagihan piutang itu, dan memang mentok, dan itu harus dideklar, diberitahukan kepada fiskus, dibuktikan bahwa sudah ada upaya-upaya hukum penagihan tetapi mentok, sehingga itu piutang itu dapat dikatakan bad debt gitu. Tapi kalau piutang itu sudah dibayar oleh sesionaris, nggak bisa dikatakan bad debt itu. Sehingga dengan demikian tidak bisa dengan mudah bahwa itu dinyatakan sebagai kerugian atau sebagai modus untuk menghindari pajak. Bank di dalam negeri yang tadi posisinya sebagai sedan karena piutangnya sudah diambil oleh sesionaris itu tetap punya kewajiban membayar pajak, karena pembayaran yang dia terima dari sesionaris itu merupakan objek pajak. Yang kedua, pengujian tentang soal perpajakan tidak bisa dilakukan di pengadilan niaga, karena si Hotman mengatakan tunggu Hotman di pengadilan niaga. Tidak bisa. Pengadilan hukum acara pajak mengatakan bahwa itu soal perpajakan pada intinya harus dilakukan di pengadilan pajak. Nah, saya kira untuk rekan Hotman Paris Hutapea yang sudah top itu, yang sudah kondang, mungkin masih perlu Anda kalau mau, saya himbau belajar pajak kembali, diperjakin. Kita bisa sharing, untuk ada yang 3 hari, ada yang seminggu, biar Anda lebih mantap gitu ketika membicarakan soal pajak. Sehingga dengan demikian informasi-informasi atau statement-statement atau opini-opini Anda tentang perpajakan mungkin bisa lebih objektif, lebih tepat dipandang dari sudut peraturan perundang-undangan perpajakan. Sudah ada banyak doktor yang belajar di Perjakin rekan Hotman. Jadi saya kira saya mengajak alangkah baiknya jika Hotman Paris juga mau belajar pajak lebih dulu untuk memantapkan pengetahuan dan skillnya di bidang perpajakan. Demikian, salam sehat.